Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Tesla. Berjumpa lagi dengan saya Hendra. Kali ini saya ingin mereview sebuah tang ampere merek Nankai. Ya, seperti biasa saya akan menjelaskan cara penggunaannya, fitur-fitur apa saja yang kita dapatkan dari tang ampere ini. Simak videonya baik-baik, jangan di-skip dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke teman-teman, kita mulai dari desain. Kesan pertama saya saat melihat tang ampere ini terlihat solid seperti ada pesan tersendiri. Menambah rasa pede sebagai seorang teknisi saat dibawa, ini karena perpaduan dari warna motif pada batas ukur atau range. Untuk body covernya, terbuat dari bahan plastik dan di belakangnya ada sedikit lengkungan jadi berasa nyaman saat digenggam. Untuk beratnya sendiri kurang lebih memiliki nilai 168 gram, jadi berasa ringan saat dibawa. Mungkin pengaruh dari body covernya yang terbuat dari bahan plastik. Untuk ketebalannya memiliki ukuran 3,5 cm, panjangnya 23 cm dan lebarnya 9 cm. Dan untuk kabel penyidiknya sendiri memiliki panjang senilai 75 cm, tapi sangat disayangkan diameternya yang kecil dan bahannya yang masih kurang bagus akan membuat kabelnya gampang terputus dari jarumnya. Untungnya, kita sudah disediakan tas kecil untuk tang ampere ini pada saat pembelian, jadi kita tidak perlu takut kabelnya akan terurai, karena akan tersusun rapi di dalamnya dan yang pasti, tang ampere ini juga akan terlindungi serta menjadi lebih awet pada fisiknya. Tang ampere ini juga menyediakan tempat gantungan tali pada ujung bawah kiri. Bagi yang suka dengan fitur ini, pasti sangat diperlukan. Untuk kapasitas baterainya, tang ampere ini menggunakan baterai berukuran 9 volt DC dan saat baterainya habis, teman-teman masih dapat menggantikan baterainya. Jika sudah melakukan pengukuran, jangan lupa merubah posisi selector switch dalam posisi off agar baterainya jauh lebih awet dan tahan lama. Oke, itu aja, langsung beralih dalam sektor pengujian. Sebelumnya, teman-teman tak perlu bingung saat melihat posisi selector switch karena batas ukur antara kiri dan kanan itu sama aja. Saat kita memutar ke posisi yang kanan, itu akan selaras dengan batas ukur yang di sebelah kiri. Satu lagi yang sangat penting. Sebelum memulai pengukuran, kita harus tahu dulu apa yang harus kita ukur. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum mengukur? Jangan sampai salah ukur. Karena hasil tidak akan muncul pada display, yang lebih parahnya lagi akan berisiko untuk rusaknya tang ampere ini. Oke, kita mulai dari mengukur arus. Kalau kita lihat di sini ada huruf A dan lambang garis bergelombang, itu artinya dalam posisi tersebut mengukur arus bolak-balik atau AC dengan batas ampere dapat kita pilih dalam dua kondisi, yaitu maksimal 200 ampere dan maksimal 1000 ampere. Untuk cara mengukurnya, hanya tinggal digantungkan pada kabel yang ingin kita ukur. Di sini akan langsung terlihat hasil pengukuran pada display. Tang ampere ini juga memiliki tombol lock, jadi ketika pengukuran kita juga dapat mengunci nilai yang kita inginkan. Berikutnya, kalau kita lihat di sini ada huruf V dan lambang garis bergelombang, itu artinya dalam posisi tersebut untuk mengukur tegangan bolak-balik atau volt AC dengan batas voltase maksimal 750 volt. Untuk cara pengukurannya, kita masukkan kabel penyidik di posisi V dan COM, lalu langsung kita ukur fasa dan netral. Maka akan langsung terlihat hasil pengukuran pada display. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ada huruf V dan lambang garis serta garis putus-putus, itu artinya dalam posisi tersebut untuk mengukur tegangan searah atau volt DC dengan batas voltase 1000 volt DC. Untuk cara pengukurannya, kita masukkan kabel penyidik yang merah pada posisi V dan yang hitam pada posisi COM. Lalu langsung kita ukur positif dan negatif, maka akan langsung terlihat hasil pada display. Apabila muncul tanda minus saat pengukuran, segera dirubah posisi pengukuran karena bisa dipastikan cara pengukuran terbalik. Dan terakhir, kalau kita lihat di sini ada lambang ohm, itu artinya dalam posisi tersebut untuk mengukur tahanan dengan batas ukur dapat kita pilih dalam 4 kondisi. Yang pertama, maksimal 200 ohm. Posisi 200 ohm ini memiliki fitur buzzer, jadi ketika ingin mengecek kabel atau suatu rangkaian yang short, fitur ini sangat dibutuhkan untuk melakukan pengecekan. Yang kedua, ada bertulis 20K, yang artinya posisi tersebut untuk mengukur tahanan dengan maksimal 20.000 ohm. Yang ketiga ada lambang 20N.
dan yang artinya posisi tersebut untuk mengukur tahanan dengan maksimal 20 juta ohm. Dan yang terakhir ada lambang 2000 M yang artinya posisi tersebut untuk mengukur tahanan dengan maksimal 20 miliar ohm. Tapi sepertinya kedua fitur ini jarang digunakan. Untuk cara pengukurannya langsung saja kita ukur dengan menggunakan jarum penyidik ini, maka hasil akan langsung muncul pada display. Lagi-lagi sangat disayangkan saat beberapa kali saya melakukan pengukuran pada tang ampere ini, saya merasa seperti tidak akurat hasil pengukurannya ketika saya bandingkan dengan alat ukur lain. Tapi untungnya masalah tersebut bisa diselesaikan saat kita menyetel trim pot pada bagian PCB ini untuk melakukan kalibrasi. Dan untuk harganya sendiri, tang ampere ini saya beli dengan harga Rp125.000. Harga ini bisa berubah kapan saja, bisa naik dan bisa turun. Jadi, apakah tang ampere ini recommended untuk digunakan? Ya, tang ampere ini recommended untuk digunakan pada pengecekan biasa. Apabila teman-teman ingin mendapatkan hasil yang cepat dan akurat, mending uangnya ditambah lagi untuk beli spek yang tinggi dan memiliki proteksi yang bagus terhadap mesin. Oke, itu aja hasil review kita tentang tang ampere ini. Terima kasih sudah setia menonton video ini sampai habis. Jika merasa ada yang kurang, boleh ditambahkan dan beri kritik serta saran Anda pada kolom komentar agar channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Di like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka. Semoga sukses dan sehat selalu. Have a nice day. See you.